Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Al-Munawa, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan nomor NIM 240610217. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan sekaligus menjelaskan peristiwa kejadian Perang Mu'tah dan pelajaran yang bisa diambil dalam kisah tersebut. Perang Mu'tah. Perang ini bukan sekedar kisah peperangan, tetapi mengandung pelajaran besar tentang kepemimpinan, keberanian, dan strategi Islam. Walaupun muslimin tidak meraih kemenangan secara militer, Perang Mu'tah ini justru menunjukkan kematangan dakwah Islam dalam menghadapi kekuatan besar di dunia pada saat itu, yaitu Romawi. Nah, melalui video pembelajaran kali ini, kita akan memahami bahwa dalam Islam, kemenangan tidak selalu diukur dari wilayah yang dikuasai, tetapi dari nilai, strategi, dan keberlangsungan dakwah. Sebelum ke pembahasan, saya ingin mengingatkan pada kalian yang selalu menonton video kali ini untuk merenung dan membayangkan sejenak. 3.000 pasukan Muslim menghadapi 200.000 pasukan Romawi. Coba kita bayangkan sejenak. Secara militer, ini adalah perang yang sangat tidak seimbang. Bahkan bisa dikatakan mustahil untuk dimenangkan secara fisik. Namun, justru disinilah letak pembelajarannya. Perang Mu'tah mengajarkan bahwa Islam tidak bergantung pada jumlah, tetapi pada iman, strategi, dan kepemimpinan. Rasulullah SAW tetap mengirim pasukan, bukan untuk mencari kemenangan militer semata, tapi untuk menjaga wibawa Islam dan menegakkan prinsip keadilan. Nah, Perang Mu'tah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah dan menjadi pertemuan pertama pasukan Muslim dengan kekuatan besar Romawi. Walaupun jumlah pasukan Muslim yang sangat sedikit, peristiwa ini syarat dengan nilai keimanan, pengorbanan, dan strategi yang sangat berharga untuk dipelajari. Awalnya pasukan musuh di bawah kekuatan Heraklius yang bermarkas di Ma'ab di wilayah Al-Balqa itu hanya memiliki kekuatan sekitar 100.000 pasukan. Namun ketika ditambah dengan pasukan yang lain yang di daerah Lahem, Juzam, Balqin, Bahro, dan Bali sebanyak 100.000 prajurit. Jadi seluruh pasukan musuh berjumlah 200.000. Latar belakang Perang Mu'tah itu sendiri bermula ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Al-Haris bin Umair Al-Azdi sebagai duta resmi untuk menyampaikan surat kepada Raja Busra, wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Namun utusan ini justru dibunuh oleh Syurahbil bin Amr, seorang pejabat Romawi. Nah, dalam Islam, utusan atau duta tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh. Tindakan ini merupakan pelanggaran yang sangat berat dan bentuk penghinaan terhadap kehormatan Islam. Oleh karena itu, Rasulullah mengirim pasukan sebagai tindakan tegas, terukur, dan bermartabat, bukan sekedar emosi atau amarah. Perang Mu'tah ini menjadi bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan, keadilan, dan aturan dalam hubungan antar bangsa. Dalam Perang Mu'tah ini, Rasulullah SAW menetapkan 3 panglima secara berurutan. Yang pertama ada Zaid bin Harisah, selanjutnya ada Ja'far bin Abu Thalib, yang ketiga dan Abdullah bin Rawahah.
Beliau pernah bersabda, apabila Zaid gugur, penggantinya adalah Ja'far. Apabila Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Nah, bendera perang berwarna putih itu diserahkan kepada Zaid bin Harisah. Pemegang bendera pertama kali adalah Zaid bin Harisah. Beliau sosok sayangan Rasulullah SAW. Dia bertempur dengan gagah berani dan heroiknya. Hampir tidak seorang pahlawan Islam lain yang menyamai kehebatannya. Dia terus-menerus bertempur dan bertempur hingga terkena tombak musuh dan akhirnya gugur syahid. Setelah itu, bendera diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dia juga bertempur dengan gagah berani. Jarang ada bandingannya. Ketika pertempuran semakin seru, dia terlempar dari atas kudanya dan kudanya terkena senjata. Kemudian dia terus bertempur hingga tangan kanannya putus tersabet senjata lawan. Bendera dialihkan ke tangan kiri dan terus bertempur hingga tangan kirinya pun putus. Kemudian ia mendekap bendera itu dengan sisa lengan tangannya yang telah putus dan tetap berusaha mengibarkannya hingga gugur. Setelah Ja'far bin Abu Thalib gugur, bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Dia maju ke depan dengan menaiki kudanya. Dia memotivasi dirinya untuk maju ke medan perang. Namun ia agak ragu-ragu lalu melantunkan syairnya. Aku bersumpah wahai jiwaku, engkau harus terjun ke medan perang. Majulah meskipun engkau benci atau aku maksakan terjun. Selanjutnya dan akhirnya Abdullah bin Rawahah pun gugur. Kemudian kepercayaan baru datang dari Khalid bin Walid. Setelah 3 panglima utamanya, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah gugur satu persatu, pasukan muslim berada dalam kondisi kritis. Tidak ada lagi pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Dalam situasi genting ini, para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan. Ini sangat menarik karena ini adalah pertama kalinya Khalid memimpin pasukan Islam dan beliau juga baru masuk Islam beberapa bulan sebelum perang tersebut. Namun keputusan ini menunjukkan bahwa dalam Islam kepemimpinan diberikan berdasarkan kemampuan, bukan senioritas semata. Khalid dikenal sebagai ahli strategi perang yang sangat cerdas. Bahkan Rasulullah yang saat itu berada di Madinah menyampaikan melalui wahyu dan kemudian memberikan Khalid gelar yang sangat agung, yakni Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Nah, gelar ini bukan sekedar pujian, tetapi pengakuan atas peran strategis Khalid dalam menyelamatkan pasukan muslimin. Khalid bin Walid mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam melepaskan pasukan muslim dari akibat yang lebih parah bagi mereka. Khalid mengubah komposisi pasukan dan mempersiapkannya dengan strategi baru. Skuad yang tadinya berada di belakang dialihkan ke depan, sedangkan kekuatan yang tadinya berada di sayap kiri dialihkan ke sayap kanan. Begitu pula sebaliknya. Nah, saat musuh melihat pengalihan ini, mereka seperti tidak percaya. Mereka berkata, rupanya mereka mendapat bala bantuan. Bersamaan dengan itu, ketakutan mulai membayangi hati mereka. Setelah kedua pasukan saling mengintai dan bertempur beberapa lama, kaum muslimin mundur pelan-pelan sambil tetap menjaga komposisi pasukan. Pasukan Romawi tidak mengejar karena mengira bahwa pasukan muslimin akan menerapkan tipuan dan sengaja menarik mereka ke tengah padang pasir lalu melancarkan serangan balik di sana. Akhirnya pasukan Romawi pulang dengan ke negerinya dan sama sekali tidak berpikir untuk melakukan pengejaran terhadap pasukan muslim. Dengan demikian, kaum muslimin bisa selamat hingga mereka kembali ke Madinah. Nah, jumlah korban yang gugur dalam perangan ini dari pihak muslimin ada 12 orang.
Sedangkan korban di pihak pasukan Romawi tidak bisa diketahui. Hanya saja dengan melihat rincian jalannya peperangan tadi, mestinya korban di pihak mereka jauh lebih banyak. Saat peperangan Mu'tah terjadi yang berada di wilayah Syam, Rasulullah berada di Madinah. Namun dengan izin Allah, beliau menyaksikan jalannya perang melalui wahyu. Di hadapan para sahabat, Nabi menyampaikan peristiwa itu seakan-akan beliau melihat langsung di medan perang. Ketika Rasulullah menyebutkan gugurnya satu persatu panglima, Zaid bin Haritsah, kemudian Ja'far, air mata beliau mengalir. Kemudian beliau menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah manusia yang memiliki rasa cinta, empati, dan kasih sayang, bukan sosok yang dingin terhadap peperangan. Nah, hasil dari perang Mu'tah ini, apakah kaum muslimin kalah? Secara kasat mata, tidak ada kemenangan fisik, tidak ada wilayah yang direbut. Namun secara strategis dan moral, ada kemenangan moral yang sangat besar. Wibawa Islam meningkat drastis. Romawi mulai menghitungkan kekuatan kaum muslimin. Bayangkan, 3.000 pasukan muslim mampu bertahan dan keluar dengan terhormat di hadapan 200.000 pasukan Romawi dan sekutunya. Nah, hikmah dan pelajaran dalam perang Mu'tah ini, kita belajar bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan. Walaupun kaum muslimin hanya 3.000 orang dan menghadapi pasukan yang lebih besar, mereka tetap maju karena keyakinan pada Allah. Jika kita belajar bahwa kepemimpinan dalam Islam harus siap diganti kapan saja, ketika para panglima gugur dan satu persatu perjuangan tidak terhenti, justru muncul pemimpin yang baru mampu mengambil keputusan tepat demi keselamatan umat. Perang ini juga mengajarkan pentingnya strategi dan kecerdasan berpikir. Khalid bin Walid tidak memaksakan perang sampai habis, tetapi memilih cara yang cerdas agar pasukan bisa mundur dengan terhormat dan tetap selamat. Yang penting, perang Mu'tah ini menunjukkan bahwa syahid adalah kemuliaan tertinggi bagi Allah, tertinggi bagi seorang muslim. Para sahabat tidak takut mati karena mereka yakin bahwa pengorbanan di jalan Allah bukanlah kerugian. Jadi perang Mu'tah ini mengajarkan kepada kita bahwa menang bukan selalu soal menguasai wilayah, tetapi tentang menjaga iman, keselamatan umat, dan kelanjutan dakwah Islam. Nah, baik, kesimpulan dalam perang Mu'tah ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Perang ini menunjukkan keberanian kaum muslimin dalam menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Meskipun para panglima Islam gugur satu persatu, perjuangan tidak terhenti dan kepemimpinan terus berlanjut. Melalui strategis yang cerdas ini, Khalid bin Walid berhasil menyelamatkan pasukan Islam dan menjaga kehormatan umat. Perang Mu'tah mengajarkan bahwa kemenangan dalam Islam tidak selalu diukur dari keberhasilan menguasai wilayah, tapi dari keteguhan iman, kecerdasan strategi, dan keberlangsungan dakwah Islam. Nah, jadi itulah kisah perang Mu'tah. Semoga dengan kisah ini bisa mengambil pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.